السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تحيينا ربنا بالسلام ويدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وعليك الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ربي سبحان الله. سبحان الله بنعمة الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وشكر الله بنعمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Semua yang kita lakukan pada subuh waktu yang sangat mulia ini tidak lain hanya karena ridho dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten sanes diawet saking welas asihipun Gusti Allah ingkang sampun membangunkan kita dalam tidur di pagi hari, memberikan sebuah kekuatan kesadaran bahwa kita punya kewajiban sholat subuh, kemudian mengambil air wudhu, berjalan menuju masjid, melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah fajar yang nilainya sangat-sangat besar, lebih besar dari dunia seisinya. Kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian zikir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian thalabul ilmi, belajar tentang ilmu agama. Rangkaian ibadah yang begitu dahsyatnya bisa terlaksana karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin, seluruh pujian adalah milik Allah, dan pujian kita bisa menjalankan ibadah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran yang semacam ini adalah kesadaran yang paling tinggi bahwa kita melakukan apapun itu atas kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk beribadah. Ada pengakuan terhadap iki usahaku, iki krono aku, ini karena kuasanya aku. Sudah tidak ada. Yang ada adalah semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bisa mempunyai perasaan yang semacam itu, keakuan ini hilang, kembali kepada Allah, maka itulah derajat keimanan yang paling tinggi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar malih di awal bulan Maret atau akhir bulan Februari nanti, bagaimana ketentuannya pemerintah, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Rutinitas tiap tahun kita menjalankan puasa wajib bulan Ramadan. Maka diperlukan persiapan-persiapan yang mana dengan persiapan itu nanti di saat kita menjalankan puasa Ramadan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna, karena kita sudah tahu ilmunya dan juga sudah bisa mengkondisikan tubuh untuk menjalankan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan itu termasuk puasa fisik,
menahan lapar dan haus, dan menahan hal-hal yang dilarang dan membatalkan puasa Ramadan. Di antaranya adalah ada puasa Rajab, lajeng puasa Sabar, sampai meletakkan bulan Ramadan. Untuk bisa menambah keilmuan kita tentang puasa, maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang puasa, tentang hukum-hukum puasa. Yang diantaranya adalah kita mengenal puasa wajib, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada. Akan tetapi juga ada puasa-puasa sunnah yang disunahkan oleh agama, dan barang siapa yang menjalankan puasa sunnah maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui puasa wajib, puasa sunnah yang diantaranya puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya di bulan Hijriah. Kemudian puasa-puasa yang lainnya yang bisa kita lakukan menjadi puasa sunnah. Setelah itu ada puasa yang dimakruhkan oleh agama. Dimakruhkan oleh agama apabila itu dilakukan maka dia tidak mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan justru malah mendapatkan pahala. Yang diantaranya yang termaktub di dalam kitabnya Al-Lubab karya Syekh Abu Al-Hasan bin Al-Muhammil, ada puasa makruh yang dikaitkan dengan kondisi orang yang melakukan puasa tersebut. Bahkan puasa yang asalnya wajib bisa menjadi makruh apabila dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan tertentu. Dan juga memang sudah dimakruhkan apabila seseorang itu menjalankan ibadah puasa, yang diantaranya adalah puasa bagi orang yang sakit. Yang kedua, puasa orang yang sedang bepergian jauh, musafir. Yang selanjutnya adalah puasa perempuan hamil. Yang keempat, puasa perempuan yang sedang menyusui. Yang kelima, puasa orang yang sudah sangat rentah atau sepuh. Apabila berpuasa, maka itu akan membahayakan jiwa atau kondisi kesehatannya. Kemudian adalah puasa pada hari Syak atau hari diragukan, dan puasa pada 10 terakhir bulan Sya'ban, kecuali bagi orang yang berpuasa dalam semua bulan dari setahun tersebut dan sudah terbiasa puasa sebelumnya. Yang ketujuh adalah puasa pada hari Arafah bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Yang kesembilan adalah puasa sunnah bagi orang yang masih memiliki kewajiban qada puasa Ramadan. Dan yang terakhir
adalah puasa hari Jumat secara terpisah. Puasa hari Jumat secara terpisah. Seperti yang disinggung, yang diutarakan tadi, yang pertama, injih menika siangipun piantun ingkang sakit. Terkadang wonten piantun ingkang keadaan sakit tapi memaksakan diri maksa dheweke nindakake poso. Krana rasane nek gak poso ora enak nang ati, nang rasa. Padahal badannya sakit. Dan apabila dia melakukan puasa, maka akan memperparah sakitnya. Maka dia makruh apabila dia berpuasa. Lanjut, puasanipun piantun ingkang hamil utawi menyusui. Apabila puasa dia merasa lemas, merasa pusing, dan mengkhawatirkan perkembangan janin yang ada di dalam rahimnya, maka apabila dia puasa hukumnya makruh. Kadang di dunia medis ada kaitannya antara perkembangan janin yang ada di rahim dengan orang yang melaksanakan puasa. Tetapi apabila itu tidak menjadikan bahaya bagi dirinya dan janinnya, dia berpuasa walaupun itu puasa Ramadan, diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila dengan puasanya akan mempengaruhi kesehatan dirinya dan kesehatan janinnya, walaupun itu di bulan Ramadan. Yang semula wajib, apabila dilakukan maka akan menjadikan kemakruhan bagi dirinya. Ibu yang menyusui juga termasuk dalam kategori ini, walaupun di bulan Ramadan. Kadang ada yang memaksakan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan keringanan bagi ibu yang menyusui untuk tidak berpuasa apabila dia berpuasa mempengaruhi kesehatannya ataupun menjadikan tidak sehatnya bayi yang disusui tersebut. Selanjutnya bagi orang yang tua renta, yang apabila tidak ada asupan nutrisi ke dalam tubuhnya, dia akan merasa lemah dan mengkhawatirkan bagi dirinya, kehidupannya, maka itu juga termasuk diberikan keringanan. Dan apabila dia memaksa puasa, maka hukum puasanya adalah makruh. Kemudian juga pada hari Syak, yaitu 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, dan juga pada separuh kedua bulan Sya'ban dimakruhkan, terutama mazhab Imam Syafi'i, karena didasarkan atas sabda Rasulullah Muhammad SAW yang artinya, janganlah salah seorang kalian mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari kecuali seseorang yang biasa menunaikan puasanya, maka berpuasalah pada hari itu. Artosipun kula panjenengan sami dimakruhkan untuk berpuasa 1 atau 2 hari sebelum tanggal 1 Ramadan. Karena dikhawatirkan itu menjadikan kita berniat puasa yang bersamaan dengan Ramadan, kecuali
orang-orang yang telah terbiasa berpuasa sebelumnya. Contohipun puasa Ramadan dipun tentuaken tanggal 1 utawi tanggal gangsal umpamipun. Kebetulan tanggal 5 itu adalah hari Jumat. Apabila seseorang itu sudah terbiasa sholat puasa Senin Kamis, maka dia puasa di hari Kamis menjelang 1 Ramadan, itu tidak jadi apa, bukan masalah, karena sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Atau tanggal 1 Ramadan yang adalah hari Selasa, apabila dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis, di hari Seninnya dia berpuasa tidak jadi apa. Akan tetapi bagi orang yang tidak pernah berpuasa kemudian berpuasa pada 1 hari atau 2 hari menjelang puasa Ramadan, maka itu makruh hukumnya. Ataupun orang yang terbiasa puasa daun, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, dan kebetulan di akhir bulan Sya'ban dia berpuasa, karena sebelumnya dia tidak berpuasa, puasa daun, itu juga diperbolehkan. Ini yang dikatakan sebagai puasa yang dimakruhkan oleh agama. Demikian pula dengan mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Mengkhususkan puasa pada hari Jumat, yang mana tidak berpuasa di hari yang lain kecuali hari Jumat, itu tidak diperbolehkan, kecuali pada puasa-puasa yang seperti puasa Daud, pas dino Kemise ora poso, dino Jumae poso, itu boleh. Atau ada rangkaian sebelum atau sesudahnya hari Jumat, itu juga diperbolehkan. Tapi mengkhususkan puasa pada hari Jumat itu dimakruhkan oleh agama. Termasuk juga membuat amalan-amalan hanya khusus di malam Jumat dan tidak dilakukan di malam-malam lainnya, itu juga dimakruhkan. Yang diantaranya juga adalah puasa sunnah 10 Muharram. Itu apabila hanya dijalankan pada tanggal 10 Muharram saja, maka itu jika termasuk makruh, bukan haram begitu, makruh. Karena Rasulullah SAW tidak mau menyamakan amalan ibadahnya sama seperti amalan ibadah agama lain. Tanggal 10 Muharram, 10 Syuro, niku orang-orang Yahudi juga berpuasa, karena berhubungan dengan Nabi Musa. Rasulullah SAW memberikan anjuran untuk 1 hari sebelum tanggal 10 Muharram atau 1 hari setelah bulan Muharram, itu juga berpuasa. Jadi tanggal 9 Muharram, kemudian tanggal 10-nya Muharram puasa, atau tanggal 10 Muharram dibersamai dengan tanggal 11 Muharram. Tapi kalau hanya tanggal 10 Muharram saja, kadang-kadang kan awake dhewe boten ngertosi. Nah, seperti juga pada puasa-puasa yang sebagaimana tersebutkan tadi. Yang selanjutnya adalah puasa sunnah sebelum mengqadha puasa wajib Ramadan,
Ini biasanya ibu-ibu kaum wanita. Ingkang nalikanipun haid wonten ing salebetipun bulan Ramadan sehingga boten poso lan kedah mengkodok puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Orang yang nifas juga termasuk. Nah, seseorang ini yang mempunyai kewajiban mengkodok puasa bulan Ramadan, dia dimakruhkan berpuasa sunnah. Contohnya pun bulan Syawal. Bulan Syawal, apabila perempuan itu punya kodok karena sesuatu hal haid atau nifas atau yang lain, kemudian melanjutkan puasa Syawal, gitu, puasa sunnah Syawal lanjut, itu dimakruhkan sebelum dia mengkodok puasa Ramadan yang ditinggalkannya. Ini sebagian saking ingin dipun tafsiraken para alim ulama, menjadikan kita harus berhati-hati. Terkadang piantun setri poso Senin Kamis, kadang-kadang poso nopo-nopo malah belum mengkodok puasa Ramadannya, bahkan mengkodoknya di bulan Rajab atau Sya'ban. Padahal 11 bulan sebelumnya itu tidak melakukan kodok puasa Ramadan, maka makruh, bukan haram, makruh. Juga termasuk puasa yang sepanjang masa. Maksudnya adalah ada puasa yang seperti orang-orang Jawa punya ritual poso ngeblem, boten sahur boten buka. Nek boten sahur boten masalah, boten buka niku sing dadi masalah. Ngantos dugi wekdalipun 48 jam ataupun lebih tidak berbuka puasa, sampai pada waktu buka puasa selanjutnya juga tidak berpuasa. Itu ada sebagian ulama yang memakruhkan dan juga mengharamkan. Ini adalah bagian-bagian dari bab-bab yang menyangkut tentang puasa. Kecuali saupami nek wong Jawa di poso ngebleng nggih, enten to nggih, poso ngebleng 24 jam. Maka laksanakan dari maghrib sampai maghrib. Boten apa? Boten sahur, ning tetep buka. Terus kadang yang keyakinan adat mereka. Nah, salah satunya untuk tidak dijadikan sesuatu yang haram, maka lakukan dari maghrib sampai maghrib. Ampun dari sahur sampai sahur. Boten haram. Boten itu diharamkan. Saking agami. Mila monggo persiapan wontenipun badhe kerawuhan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, baik secara fisik maupun secara rohani kita. Agar apa? Agar nanti di saat kita memasuki bulan Ramadan bisa menjalankan syarat rukun dari bulan Ramadan, puasanya bisa tertib, bisa baik, bisa sempurna, dengan diisi berbagai macam ibadah sunnah yang di dalamnya yang sangat dianjurkan oleh agama, sehingga di saat selesai bulan Ramadan
Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita gelar muttaqin, orang-orang yang bertakwa dan dibersihkan dosa-dosa kita karena kita menjalankan puasa Ramadan dengan sempurna sesuai dengan syariat agami ingkang sampun dipun contohaken baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten ingkang saged kula aturaken kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suka yang menyatakan orang sehat itu kan dari dokter? Apa bilang kita dokter? Karena kami banyak keluhan yang bukan poso rasanya loro. Yaitu apakah tidak memakai surat dokter bagi dia penyakit? Dan yang kedua, itu selama dia sembuh, apakah termasuk hutang puasa Pak? Jadi yang kami tanyakan, apakah orang itu dan yang terakhir tadi, kalau tidak salah Pak Ustaz bilang wakil. Padahal kalau menurut pengertian saya, puasa itu diwajibkan untuk buka puasa dan apa sahur. Nah, ini apakah puasa ini mendapatkan pahala dari Tuhan, apakah malah dosa Pak? Karena aturannya puasa itu kan kudu dengan Pak. Matur suwun. Bagaimana dengan orang sakit? Standar bisa dikatakan seseorang itu sakit karena atau patah tulang itu juga sakit Pak, atau luka, tapi itu tidak berpengaruh apabila dia berpuasa, maka tetap diwajibkan puasa. Kecuali sakitnya itu apabila dipakai untuk berpuasa semakin sakit, contohnya sakit lambung atau sakit penyakit darah. Gitu. Apabila sakit, apabila puasa benar-benar kabur, atau sakit hanya pada saat bulan Ramadan. Sakitnya itu contohnya apa? Orang yang sakit jantung itu kan terus-terusan jantung, sakitnya terus. Kadang sakitnya hanya pada tanggal pinten bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa. Bagi orang yang sakit yang apabila nanti setelah bulan Ramadan sembuh dan bisa berpuasa, dia harus memotong. Dan orang yang berpura-pura sakit berarti dia menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti itu akan mendapatkan siksa. Itu sing pertama. Untuk standar sakitnya itu harus pakai surat keterangan dokter atau bagaimana, dilihat dirinya sendiri. Karena puasa itu termasuk juga puasa rohani, hanya diri sendiri yang tahu. Yang tentu poso kita bagi. Kalau jam 9 terus berjalan poso, mesti orang yang percaya. Pada saat itu nggak makan, makanya di dalam rumah di kamar sendiri. Apa tadi? Jadi untuk bisa mengukur sakit atau tidak pada saat itu, berpuasa atau tidak, ukurannya adalah diri sendiri. Apalagi dikuatkan dengan keterangan dokter. Terkadang awake dhewe rumangsa kuat, tapi dokter mendiagnosa iku nek poso lorone kuat. Nah, di saat dirinya itu nanti setelah Ramadan kok bisa berpuasa, dia mengkholok. Akan tetapi kalau sakitnya itu terus menerus, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, sakit, kan yang tahu ya?
terus. Banyak kasus yang seperti itu, maka dia membayar fidyah untuk mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Itu yang ingat ngomong kali mau puasa bulan. Kalau buka itu wajib, tapi kalau sahur itu sunnah, bukan wajib. Ya kan? Ya, enten toh, piantun Jawa niku rituale kan macam-macam ya. Nah, di antaranya adalah poso ben iso sekti, ngoten nggih. Nah, juga ada. Nah, itu. Iya. Itu adalah bentuk menyiksa diri. Nah, itu. Tapi kalau mau melakukan itu, sing penting kadang ngeyel. Sing penting nek boten sahur boten nopo-nopo. Nah, nek boten sahur boten nopo-nopo. Tapi nama niate niku kadang sing kleru. Sing boten dipangke. Aku poso niat ben sekti. Nggih boten? Lho nggih niku. Banyak sekali ya laporan kita, padahal itu tidak diperbolehkan. Iya, kalau tidak berbuka berlanjut itu justru malah dosa. Dengan puasa maka pada saat ini mungkin untuk akad selanjutnya sudah kita masuk di bulan puasa. Bagi saya jadi nopo keterangan bab poso ini syarat rukun poso di Ramadan. Nopo perkara sing hubungane kalih bulan Ramadan, insyaallah benjang wonten ing pertemuan lajeng dipelajari lagi, diingatkan lagi. Siapa tahu ada yang lupa tentang syarat-syarat dan rukun puasa di bulan Ramadan. Mengatakan, terus sahur itu betul wajib, sunnah pun. Nek sahur itu ganjaran, nek boten sahur itu ganjaran. Kata nggih. Kata matur suwun. Monggo kataran dahan. Oke, salam adu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.